Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video ini kita akan belajar bersama tentang peluang. Langsung saja ya, tidak memperpanjang durasi. Peluang itu yang harus kita perhatikan di sana pasti nanti ada yang namanya percobaan. Jadi di dalam peluang itu yang mau kita hitung peluang itu kan ada namanya kejadian. Nah, kejadian itu dihasilkan dari suatu percobaan. Nah, jadi gini pengertiannya, percobaan itu adalah aktivitas atau kegiatan yang dapat memberikan atau menghasilkan beberapa kemungkinan. Nah, semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam percobaan itu namanya ruang sampel atau disimbolkan dengan S. Di sini ya, S itu ruang sampel. Jadi semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan itu ruang sampel. Nah, kemudian kalau kita mengambil salah satu dari anggota ruang sampel itu namanya titik sampel atau kejadian. Nah, jadi misal gini, kalau kita melakukan percobaan melemparkan sebuah logam. Nah, logam itu kan ada dua sisi. Sisi yang pertama itu ada angka, sisi yang sebaliknya ada gambar. Jadi kalau kita lambungkan atau kita lempar satu logam itu, jadi ini ya, ini percobaannya adalah melambungkan satu logam. Melambungkan satu logam. Apa yang akan terjadi? Apa saja yang bisa terjadi dalam percobaan melambungkan satu logam itu? Yang terjadi itu bisa saja yang di atas itu angka. Bisa jadi yang di atas itu adalah angka. Atau sebaliknya yang di atas itu bisa jadi gambar. Jadi cuma ada dua kemungkinan ini. Kalau tidak angka ya gambar. Nah, jadi angka dan gambar ini namanya adalah ruang sampel. Ruang sampel dari percobaan melambungkan satu logam. Nah, kalau kita menyebutkan salah satu saja ini namanya titik sampel. Nah, ini saja namanya titik sampel. Jadi dalam percobaan melambungkan satu logam, dalam percobaan melambungkan satu logam itu titik sampelnya ada dua, yaitu angka atau gambar. Jadi di sini NS itu berarti banyaknya anggota dari S. Yaitu ada dua. Jadi kalau kita melambungkan satu logam, NS-nya ada dua. Kalau kita misalkan melambungkan satu dadu, bisa membayangkan ya, dadu itu bentuknya kubus, ada 6 sisi. Jadi kalau satu dadu itu kita lambungkan, apa saja yang bisa terjadi dalam percobaan itu? Nah, yang bisa terjadi mungkin yang di atas itu angka 1 atau lubangnya ada 1, atau yang di atas lubangnya ada 2, atau yang di atas 3, atau 4, atau 5, atau 6. Karena dadu itu sisinya ada 6, berarti ada 6 kemungkinan ini. Kalau tidak 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi dalam percobaan melambungkan satu dadu itu NS-nya ada 6. Terus percobaan misalkan orang mau melahirkan atau orang mau melahirkan anak yang pertama misalkan. Ada berapa kemungkinan orang melahirkan? S-nya orang melahirkan itu maksudnya apa yang terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi itu maksudnya kita
lihat jenis kelaminnya ya, jenis kelamin dari bayi yang dilahirkan itu ada berapa kemungkinan. Jadi kemungkinannya dari orang melahirkan itu kalau tidak laki-laki perempuan, berarti L atau P. Berarti orang melahirkan itu NS-nya ada dua, yaitu laki-laki atau perempuan. Nah, itu adalah beberapa percobaan. Jadi masing-masing percobaan nilai NS-nya atau banyaknya ruang sampel itu berbeda-beda. Nah, contoh lagi, misalkan melambungkan 2 logam. Nah, kalau melambungkan 2 logam itu NS-nya kalau 1 logam tadi kan 2. Berarti kalau 2 logam 2 pangkat 2. Jadinya 4. Nanti kalau 3 logam itu berarti nanti 2 pangkat 3 jadinya 8. Nah, tapi kita harus bisa menyebutkan kalau kita melempar 2 logam NS-nya itu 4. Apa saja 4 itu? Coba kita sebutkan S-nya kok ada 4 itu apa saja. Jadi kalau kita melemparkan 2 logam itu, logamnya ada 2 ya, kita lempar, pelemparan pertama, nah, itu mungkin yang terjadi adalah angka, koma angka. Angka, koma angka itu maksudnya apa? Logam yang pertama muncul angka, logam yang kedua muncul angka juga. Atau bisa juga terjadi angka, koma gambar. Angka, koma gambar berarti artinya logam yang pertama muncul angka, logam yang kedua munculnya gambar. Atau bisa juga terjadi gambar, koma angka. Logam yang pertama gambar, logam yang kedua angka. Atau bisa juga terjadi gambar, koma gambar. Ini artinya kedua-duanya gambar. Jadi tidak ada kemungkinan yang lain, hanya 4 ini kemungkinan yang akan terjadi ketika kita melemparkan 2 logam sekaligus. Ada 4 kemungkinan. Nah, kalau misalkan yang kita lempar itu 2 dadu. 2 dadu NS-nya ada berapa? NS-nya ada berapa kalau 2 dadu? Kalau 1 dadu kita lihat, kalau melambungkan 1 dadu NS-nya 6. Berarti kalau 2 dadu 6 pangkat 2. 6-nya dari sini, 2 dari karena 2 dadu. Nanti kalau 3 dadu berarti 6 pangkat 3. Gitu ya. 6 pangkat 2 berarti 36. 36 kemungkinan ketika kita melemparkan 2 dadu. Bisa enggak kita menyebutkan kemungkinannya ada 36? Nah, ini tidak usah kita sebutkan semuanya saja, tapi pasti nanti kalian bisa S-nya atau yang bisa terjadi itu kemungkinan yaitu 1,1. 1,1 itu maksudnya apa? Dadu yang pertama muncul angka 1, dadu yang kedua muncul angka 1 juga. Atau bisa juga terjadi 1,2. Angka dadu pertama 1, dadu kedua 2, atau 1,3, 1,4, 1,5 dan 1,6. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi 2,1, 2,2 dan seterusnya. Nanti pasti kalau kita sebutkan yang terakhir dan seterusnya, yang terakhir itu yaitu 6,6. Ini yang depannya 1 itu ada 6, yang depannya 2 nanti juga ada 6, yang depannya 3 juga ada 6 sampai 6,6. Jadi semuanya ada 36. Jadi NS-nya 36 kalau yang dilempar 2 dadu. Nah, kemudian kalau yang dilempar itu misalkan 3 logam. 3 logam. Ada berapa NS-nya? Nah, sekarang pasti kalian sudah bisa menjawab ya. Kalau tadi 1 logam 2. Nah, kalau 3 logam berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bisa enggak menyebutkan 8 itu apa saja kemungkinannya? Nah,
bisa dicari dengan menggunakan yang namanya pohon faktor atau pohon faktor seperti ini ya bentuknya. Jadi kalau satu logam itu angka atau gambar. Itu kalau dua logam ini angka, gambar, angka, gambar. Terus kita buat lagi ini koin yang ketiga, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Jadi di sini angka, 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 angka. Artinya apa ini? Logam yang pertama muncul angka, logam yang kedua muncul angka, logam yang ketiga muncul angka juga. Kemudian yang di sini angka, angka, gambar, angka, angka, gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, angka. Nah, jadi ada 8. Ada 8 kemungkinan kalau kita melempar 3 logam. Kemungkinannya ini ya, ada 8. Oke, sekarang saya sudah mempersiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Tadi kan kita sudah tahu tentang ruang sampel, gimana cara menghitung banyaknya ruang sampel atau NS. Nah, sekarang kita akan menghitung peluang suatu kejadian. Oke, soal yang pertama, sebuah dadu dilambungkan, hitunglah peluang muncul mata dadu bilangan ganjil. Nah, di sini untuk menghitung peluang itu rumusnya adalah PA. Saya tulis ya, peluang itu rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Oke, PA itu peluang suatu kejadian A, NA itu banyaknya kejadian A, NS itu banyaknya titik sampelnya. Nah, kita tadi udah belajar gimana cara menghitung NS-nya. Nah, sekarang dari nomor 1 ini, sebuah dadu dilambungkan. Jadinya yang dilambungkan satu dadu. Tadi kita sudah belajar kalau satu dadu dilambungkan itu kemungkinan yang akan terjadi ada berapa? Ada berapa kemungkinan? Ada 6. Betul. Jadi NS-nya ada 6. NS-nya yaitu ada 6. 6 itu apa saja? 6 itu ya 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, sekarang kejadiannya yang mau kita hitung peluangnya ini. Peluang muncul mata dadu bilangan ganjil. Ini mata dadu bilangan ganjil. Ini kejadiannya. Ganjil dari pelemparan satu dadu itu yang bilangan ganjil, itu angka berapa saja? Yang ganjil itu angka 1, 3 sama 5. Nah, berarti N ganjil. Jadi kejadiannya muncul ganjil ya, berarti N ganjilnya ada 3. Banyaknya bilangan ganjil itu ada 3, sehingga peluang ganjil itu N ganjil dibagi dengan NS. N ganjilnya yaitu 3, NS-nya yaitu 6, sama dengan setengah. Jadi dari pelemparan satu dadu itu muncul mata dadu bilangan ganjil, peluangnya ada setengah. Itu ya. Oke, yang kedua, pada pelemparan 3 uang logam. Nah, jadi yang dilempar 3 uang logam. 3 uang logam ya. 3 uang logam, NS-nya tadi ada berapa kalau pelemparan 3 logam? Kalau 1 logam kan 2 tadi. Kalau 1 logam 2, berarti kalau 3 logam NS-nya itu 2 pangkat 3, yaitu 8. Tadi udah kita hitung ya sebenarnya ya. NS-nya itu 8. Nah, 8 itu apa saja? Tadi udah ada di catatan sebelumnya. Nah, kemudian kejadiannya apa? Kejadiannya yaitu muncul
2 angka. Jadi kita lihat catatan lagi. Ini saya bukakan catatannya ya, ini catatan yang awal tadi. Nah, dari pelemparan 3 logam itu kan ada 8 kemungkinan. Ini kemungkinan yang akan terjadi. Yang ditanyakan itu kejadian muncul 2 angka. Yang angkanya 2. Yang angkanya 2 kan ini. Ini angkanya 2. Ini angkanya 2. Ini A-nya 2. Ini angkanya juga 2. Nah, ada 3. Jadi kejadiannya 2 angka ya. Kejadiannya yaitu 2 angka. Yang kejadiannya 2 angka itu kalau kita tulis ini AAG. AAG. Kemudian ada AGA. AGA. Kemudian ada GAA. Gambar angka-angka. Udah ya. Nah, ini jadi yang 2 angka itu cuma 3 ini. Jadi N2 angkanya, N2 angka, karena kejadiannya itu 2 angka. Berarti N2 angkanya ada 3. 1, 2, 3. Sehingga peluangnya ya, peluangnya saya tulis PA aja, NA per NS kan, NA nya yaitu ini 3, NA per NS. NA itu maksudnya kejadiannya ya, A itu kejadiannya, NA nya ini sebagai NA yaitu 3, NS nya yaitu 8. Nah, jadi peluangnya adalah 3 per 8. Oke, yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini, pada pelemparan 2 dadu bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Oke, pada pelemparan 2 dadu, jadi 2 dadu, NS-nya berapa? Kalau 1 dadu tadi kan 6. Kalau 2 dadu berarti 6 pangkat 2, yaitu 36 NS-nya. Kemudian yang berjumlah 8. Kejadiannya ini ya, muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, sekarang dari 36 kemungkinan tadi yang berjumlah 8 itu apa saja berjumlah 8? Jadi pasangan yang berjumlah 8 itu 2,6. Maksudnya 2,6 itu dadu pertama muncul 2, dadu yang kedua muncul 6. Jadi kan kalau dijumlah 8. Selain 2,6 berapa? 3,5. Selain itu 4,4. Selain itu 5,3. Masih ada lagi? Masih, yaitu 6,2. Masih ada lagi? Sudah tidak ada. Ya, berarti N yang berjumlah 8 itu NA ya. NA-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang berjumlah 8. Sehingga peluang kejadian A itu NA per NS itu sama dengan NA-nya adalah 5, NS-nya adalah 36. Nah, itu hasilnya. Jadi misalkan kejadiannya itu saya beri nama A ya, ini kejadian A, ini sama ini juga kejadian A. Sehingga di sini kalau kita kasih nama kejadian A, berarti di sini juga pakainya PA, NA, ya. Kalau kejadian B berarti nanti NB, PB dan seterusnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa hasil dari peluang suatu kejadian itu hasilnya itu antara 0 sampai 1. Jadi peluang atau PA, hasilnya dari PA itu antara 0 sampai 1. Enggak ada yang peluangnya lebih dari 1 atau kurang dari 0. Nah, kejadian yang peluangnya 0 itu adalah kejadian yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan kejadian yang peluangnya 1 itu adalah kejadian yang pasti terjadi.
Nah, mungkin ya sekian saja pembahasan tentang peluang. Silakan dipelajari lagi atau diulang-ulang lagi videonya agar kalian paham. Dan setelah kalian paham, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.